kita harus tinjau lagi bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Konsep gotong royong itu konsep Bung Karno. Kenapa mesti ditentang gitu loh? Jangan bahkan Ibu Mega kan kabinetnya namanya kabinet gotong royong. Jangan kalau mobil mogok kita disetir, orang suruh gotong royong ngedorong mobil baru mau gitu. Kalau kita yang ngedorong nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di total politik. Bung Laksamana Sukadi. Beliau adalah mantan politisi PDP dan disebut beliau juga salah satu pendiri dari PDI bersama Ibu Megawati. Kali ini beliau membahas terkait masalah perkembangan PDIP, Hasto dan Ibu Megawati. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Menjelang maghrib, anak saya telepon. Dia bilang, ayah saya nggak tahu di mana nih, ada orang tiup-tiup asap rokok. Waduh, di mana kamu? Nggak tahu. Terus kita cari sama Pak Ribut, sama pensiunan polisi yang selalu ikut Mbak Mega, kita cari. Untung ketahuan. Itu tekanan dulu ya. Sekjen PDI, lalu wakil sekjen, semua diculik kan. Tinggal bendahara umum aja nggak diculik. Hampir diculik juga. Tapi ya saya nggak pernah menghina orang secara pribadi. Kan saya juga, background saya kan banker, banyak kenal gitu loh. Kalau yang lain-lain kan memang aktivis politik gitu. Artinya kondisinya nggak serumit atau segloomy seperti yang Sekjen Hasto katakan gitu, bahwa ini adalah saya pasang badan untuk perjuangan menuju Indonesia Raya gitu-gitu. Saya kira kalau mengatakan memperjuangkan ajaran Bung Karno atau macam-macam hingga ditangkap itu jauh api dari panggang. Karena apa? Ajaran Bung Karno kan musyawarah untuk mufakat, Pancasila. Itu tidak mengenal hak prerogatif. Ya, jadi mufakat yang dimusyawarahkan gitu loh. Kedua, ketika menolak untuk datang ke retreat, padahal retreat itu kan sebuah formula untuk melakukan gotong royong dari presiden sampai kepala daerah untuk membangun negara gitu loh. Konsep gotong royong itu konsep Bung Karno. Kenapa mesti ditentang gitu loh? Jangan bahkan Ibu Mega kan kabinetnya namanya kabinet gotong royong. Jangan kalau mobil mogok kita disetir, orang suruh gotong royong ngedorong mobil baru mau gitu. Kalau kita yang ngedorong nggak mau gitu. Nah ini saya kira kita harus tinjau lagi bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Kasihan saya agak prihatin juga sih. Karena partai yang dulu saya ikut berdarah-darah, ya, nyumbang pemikiran, nyumbang duit, ya kan, semua nggak ada yang berani nyumbang duit dulu. Ketahuan Pak Harto langsung habis ke pengusaha itu. Benar itu nggak ada yang mau dulu. Jadi memang hanya saya dan mungkin saya bisa tarik beberapa teman yang diem-diem itu juga. Dulu saya ketemu pengusaha Orde Baru, ketemu begini di hotel, di restoran. Teman baik, dia saking takut ketemu saya, kalau ketahuan dia celingak-celingak, lihat kiri kanan gitu. Saking gundahnya gitu loh. Saya bilang, lu kalau takut udah lu pergi aja. Artinya kan nggak kayak gitu kondisi. Oh jauh sekarang. Elit PDI sekarang gitu nih maksudku. Sekarang jauh. Elit PDI kalau rapat juga kan sepatunya lancip-lancip mengkilat semua, ya kan. Jasnya juga udah jas
minimum buatan kontung gitu. Kalau zaman dulu nggak ada itu. Kalau kata Pak Las tadi ini sangat apa ya mengoyak atau harga diri Bu Mega yang kemudian dipertaruhkan. Masalahnya kan kasus lain gitu ya. Banyak sekjen-sekjen partai lain yang juga mengalami hal yang sama. Ketum-ketum partai juga banyak. Tapi kan kayaknya ini lebih Bu Mega lebih apa ya? Lebih mungkin Ya, patah hati atau saya melihat ya, ini adalah sebuah pride-nya. Pride apa sih bahasa Indonesianya? Kebanggaan, harga diri ya, harga diri Ibu Mega yang diinjak gitu loh. Dia sendiri yang ngomong kalau Hasto ditangkap, saya geruduk katanya, ya kan? Itu dia sendiri yang ngomong. Malah dia membuli penyidik KPK, ya kan? Kalau dulu posisinya kita yang dibully, beda. Sekarang mereka yang bisa membuli jauh. Posisinya juga berbeda, Pak. Jadi BUMN juga banyak kader PDIP, menterinya juga banyak, ya kan? Jadi memang situasinya jauh berbeda dengan yang saya alami dulu dengan sekarang. Jadi ya kalau marah-marah kepada KPK, saya kira semua penegak hukum institusinya menerapkan aturan yang sama buat semua orang gitu loh. Nah, Pak Laks, ini juga soal kontennya Hasto nih mau saya tanya. Kira-kira di dalam konten itu bilang bahwa Jokowi lah yang membuat revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK gitu ya. Dan dalam konteks itu ya kayaknya ya ininya tersangkanya ya Jokowi gitu, terdakwanya Jokowi. Nah menurut Pak Laks mungkin nggak partai penguasa gitu ya, partai sebagai bagian dari partai penguasa gitu nggak punya andil gitu dalam revisi undang-undang KPK itu. yang dianggap berujung pada pelemahan KPK. Ya istilahnya KPK diperlemah dan dituding Jokowi yang melakukan itu kan. Satu ya, kalau antara PDIP dan Jokowi. PDIP kan Ibu Mega mengatakan Jokowi petugas partai. Nah, dari hubungan hierarki ini siapa yang bisa nyuruh siapa gitu loh. Iya kan? Nah, kedua, fungsi legislatif itu ada di mana? Hak budget, hak legislatif pengawasan ada di DPR kan. Jadi kalau misalnya kalau benar misalnya saya juga nggak tahu Jokowi nyuruh, apakah mereka suka atau mereka takut? Mereka ketok palu bikin undang-undang yang disuruh itu. Kalau mereka tidak suka dan mengecam kebijakan ini, mereka bisa tidak menjadwalkan di DPR. Walaupun misalnya yang lain disuruh ditekan mau, kan dia bisa mengeluarkan minder res nota atau dissenting opinion kalau voting kalah gitu loh. Tapi kan nggak ada itu. Atau pimpinan sidangnya nggak hadir aja satu orang atau dua orang ngurangin jumlah pimpinan gitu kan. Betul. Atau pas paripurna walk out kayak yang biasa banyak kan terjadi kan. Betul. Ini kan menurut dari fakta-fakta tadi tidak alasan itu mungkin sulit diterima ya. Ya. Karena apalagi dia pernah menolak syahdan ya konon ya bahasa Tempo konon gitu loh. Jokowi minta 3 periode langsung ditolak. Kenapa nggak seperti itu? Iya kan? Tapi semuanya juga kan pengakuan-pengakuan yang kita tidak tahu gitu. Kita hanya mendengar aja. Tapi logikanya kekuasaan partai politik itu lebih besar ya, dalam hal membuat undang-undang. Ya. Nah ini ya saya lebih tidak masuk akal lah apa yang dikatakan Hasto tadi. Ya. Dan sekarang juga udah mulai Novel juga udah mulai mengatakan nggak benar gitu ya. Jadi
memang PDIP berkuasa 10 tahun dalam pemerintahan Jokowi, memiliki kekuasaan membuat undang-undang, ya itu tidak dilakukan gitu aja. Ya, begitulah sobat-sobat perbincangan dari Bung Laks ya, mantan politisi PDIP. Dan beliau bahkan ini dedengkot lah, bahasanya senior. Ya tadi videonya, semoga bisa mempertajam logika kita, logika berpikir kita. Mana yang benar, mana yang masuk akal menurut kita. Apa benar tuh Pak Jokowi orangnya begitu, begitu, begitu. Jadi kita bisa saring seluruh informasi di media sosial. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.